Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, selamat apa ya? Berkumpul dengan keluarga ya, jelas. Lagi aku lagi prepare menyiapkan konten khusus, konco-konco gitu loh. Konco-konco yang sedang mumet. Sebenarnya kalau ngomongin mumet ya, aslinya itu bukan mumet karena merawat burung aslinya. Yang tadinya mumet karena masalah yang lain, niat hati mau hiburan bermain burung, tambah-tambah burungnya nggak jalan, jadilah tambah mumet. Kayak gitu, kayaknya sih seperti itu ya teman-teman. Menurut pandanganku itu teman-teman seperti itu, ini kebanyakan pasienku ini, pasiennya orang mumet. Aduh, kelihatannya seperti itu, sepertinya. Cuma ya mugo-mugo aja sampai mumet terus-terusan. Mugo-mugo teman-teman tuh apa yang tak sampaikan, tak bagikan itu bermanfaat, ada manfaatnya, nggak cuman sekedar nonton kayak gitu ya. Kalau ngomongin hiburan ya bisa dikatakan hiburan, bisa dikatakan malah jadi beban pikiran. Sik tonton itu sih. Sob, kamu mau pergi nggak, Pak De? Ke warung? Aku nitip rokok. Pasukan. Oh, tadi kamu punya nomornya Supri enggak? Enggak. Beliin rokok ya. Apa ini? Dua? Ya. Oke. Oh, nih, Bu. Ya. Beli rokok enggak? Saya. Nanti saya ke sana sih belanja juga. Oh ya udah, nanti nitip rokok. Ya, enggak lama lagi paling ya. Mandi tunggu itu anak keluar baru. Ya, dia lagi keluar ke warung dia. Siapa? Itu tadi. Katanya Supri. Stabil banget ya kameraku, guys. Lagi ceritanya kehabisan rokok, tadi nggak bisa berpikir teman-teman. Cuacanya di sini udah gelap gulita ya. Tidak ada lampu, gelap gulita, kehabisan rokok kita. Kayak hotel ya rumah ini. Wah, sepertinya itu mereka baru pulang tuh. Apa sih bos ya, kok kerok tadi mobil itu kok masa kerok kayak gitu. Oh iya, Supriyatin. Nah, tadi aku nitip rokok teman-teman karena kehabisan rokok. Aku orangnya itu nggak suka pergi-pergi kalau nggak ada tujuan itu teman-teman. Orang-orang yang baru-baru aja udah perginya ke kafe, ke ngopi di kafe. Aku lu ngopi di rumah, paling sesekali tuh hiburannya mancing. Ya cuma gitu-gitu aja. Ditawarin ya males. Karena menurut saya pribadi ya, kalau kita liburan keluar ngopi di sana. Di sana itu tempat di kafe itu sekarang itu namanya musimnya kan udah gadget semua ya, HP. Nggak ada obrolan, yang ada main HP sendiri. Sambil ngopi. Nah, mending di rumah, sama aja bohong kalau
pergi-pergi main HP sendiri-sendiri, yang paling malas mending mancing. Seperti itu, karena mancing itu bisa dikatakan itu orang yang mancing itu punya tujuan tersendiri, bukan karena ingin mendapatkan ikan. Itu juga ada yang memang pengen tenang, santai, bonus kalau dikasih ikan. Seperti itu. Makanya teman-teman kicau mania ya, teman-teman sing hobi nih dolanan manuk ya. Kita bermain burung itu jangan berambisi harus menang, nanti tiba nih itu jatuhnya itu sakit teman-teman. Lebih baik wis mbok rawat ya, yang penting kan udah ada acuan, udah ada pedoman, niat hati, seikhlas hati. Insya Allah namanya hewan makhluk hidup itu kalau kita ngerawatnya juga benar-benar ya, walaupun sekilas itu seperti acuh tak acuh, hanya sekedar tak kasih makan tak di sini. Biasanya burung-burung yang seperti itu, makanya tak bilang yang burung-burung hiasan teras ya, bahan-bahan, tapi bahan dari hiasan teras itu jatuhnya tuh bagus-bagus. Selain mentalnya juga bagus ya, bagus yang jelas, karena dia itu cenderung di mandi jemur seperti itu. Selain itu ada yang main jemur, kasih jangkrik jemur, gantung hanya dibersihkan ke kandang. Itu kan secara nggak langsung itu burung itu dijemur, ya kan, staminanya itu bagus. Nah seperti itu maksudku. Jadi sing jelas kalau untuk rawatan-rawatan yang sampai gembung melet hilang suara ya, sebenarnya kenapa sih dia itu burung itu terselalu mbok sayang, biasanya nggak mandi mbok semprot. Burung susah itu kalau terlalu berlebihan menyayanginya, merawatnya ya, kalau menyayangi sih bebas, merawatnya itu alhasil burung itu nggak bakalan dikhususkan untuk lomba yang ada ya, buat sirkus gembung melet sambil melet kayak gebung bulunya bulat kayak apa namanya, bola bola apa jenengane, bola pingpong itu loh. Bola pingpong kan ada yang warna hijau ya, wis ngono kuwi. Makanya kan tak saranin seperti itu. Cinta Jaya. Makanya kan tak saranin seperti itu teman-teman. Kalian tuh kalau ngerawat ya, burung lomba, burung kicau, kalau bisa itu jangan terlalu over. Maksudnya terlalu over itu dari durasi mandinya, pemberian fotonya. Karena apapun itu, ketika kita memberikan niat hati memberikan sesuatu yang terbaik dari mandinya, dari extra foodingnya ya, itu kalau nggak pas, yang dimaksud pas itu kita kan namanya merawat burung itu kan nggak, burung itu nggak bisa ngomong, kita kan hanya bisa menghafal dari gerak-gerik, itu pun nalurimu. Biasanya kalau yang merawat burung kok sukses, naluri kalian tuh tajam. Dalam artian tajam tuh kalau kalian rawat posisinya sedang mumet dengan sesuatu hal yang lain, burung itu nggak bakalan beres nantinya. Tapi kalau kita sedang dipusingkan dengan problematika pekerjaan dan lain-lain mungkin ya, terus sampean hobi burung mbak ambil mandi jemur, kamu mandi nggak mandi, sementing wis tak masukin keramba, kalau nggak mandi ya yuk masuk lagi, setelah masuk ya wis jemur seperti biasa, habis dijemur kasih fooding. Yang penting kita itu continue dalam merawat, itu sudah continue, karena dia nggak mau mandi ya udah seperti itu. Tapi yang dinamakan keteledoran, ketika kita mau memandikan burung kok burung nggak mau mandi, mbok semprot, mbok pancing-pancing, itulah yang namanya keteledoran. Seperti itu. Jadi burung istilahnya dia nggak mau mandi, lagi nggak enak badan, mbok mandiin paksa ya mau.
Seperti itu. Kadang gini teman-teman, masalah memandikan cucak hijau. Cucak hijau itu kalau sudah dirawat itu kita bicara burung polos ataupun burung bodoh ya. Burung polos ataupun burung bodoh, dia itu kalau masih baru biasanya itu gampang mandi karena apa? Dia itu masih plonga-plongo, belum tahu narung, belum tahu vektor, belum tahu jamtrok. Itu mudah dimandikan asal diberikan serabuding karena merasa dia gerah, panas habis makan serabuding, terus buat cemplungin kandang mandi ataupun keramba, itu dia pasti mandi. Tapi kalau burung yang kalian rawat ini udah nalurinya udah keluar, naluri teritorial yang wis keluar ya kan, naluri vektornya sudah keluar karena apa? Rawatan keseharian, merasa dia itu dimanja. Loh, aku loh biasa dimandikan, kan batinnya kan seperti itu. Extra fooding, enak-enak makan. Ya, dia itu langsung besar kepala mau jamtrok. Ketika dibawa ke gantangan ketemu burung yang lebih vektor, lebih bagus lah bisa dikatakan seperti itu ya. Lebih bagus, lebih vektor. Diketemu takut, gembleng, dia udah nembak-nembak jamtrok-jamtrok, ketemu burung yang lebih tua, alhasil jambunya hilang-hilangan. Alhasil yang tadinya mau jamprok jadi nggak jamprok, jadi gembung melet ya. Apalagi pas posisi drop, sore pulang ini nggak dimandikan ya. Badannya masih panas, kenceng badannya, besok pagi nggak mau mandi. Nah, seperti itu. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, lah kata Om Leo jangan dimandikan. Ingat teman-teman, pasca lomba jangan dimandikan sampean ataupun teman-teman itu ketemu yang namanya gembung melet, main cucak hijau. Kalau belum ketemu gembung melet, saya katakan kalian masih bodoh, pengalamannya masih jauh. Kalau main burung cucak hijau kok belum yang namanya ngalamin gembung melet. Oh enggak gitu, justru enggak ketemu gembung melet ini malah berarti saya pintar. Tak siapa. Kalau yang namanya udah ketemu gembung melet, berarti kalian ngerawat burung itu enggak cuma satu itu tok. Seperti itu, banyak. Dan ketika burungmu itu yang satu tok itu juaraan terus, nanti tiba masanya ambrol bulu, ya memandikan durasi mandinya nggak kontinu, pemberian extra foodingnya kroto dan mandinya bebarengan, ketemulah gembung melet, sampean stres. Yang ada emosi diluapkan ke burung, kandangnya digebrak-gebrak, dalamnya diopok-opok. Itu ngaruh nggak? Ngaruh. Semakin kalian seperti itu, burung itu semakin terbiasa, semakin kecanduan dan menghafal siapa mukanya, siapa yang ngopok-ngopok, yang ngecrek-ngecrek kandang, goda-godain. Sebenarnya bukan godain tapi mancing emosinya. Burung itu akan menghafal. Dan biasanya kalau udah ketemu tangannya masuk di opok-opok, kecrek-kecrek seperti itu, kalaupun burungmu mau masih jalan, itu tidak akan lama. Seperti itu, semakin drop, semakin mau paksa semakin ngedrop. Solusinya gimana? Sampahkan. Saya katakan sampahkan itu yang dimaksud disampahkan, yang penting buat jemur. Habis dijemur, bersihkan karpet atau bersihkan karpet dulu, buat jemur, kasih serabuding, gantung, buat ablak. Terus sampai burung itu benar-benar anteng, benar-benar mau berkicau, santai, slow, menguasai teritorial kembali, bisa mudah beradaptasi. Karena dari extra fooding dan rawatan itulah burung itu bisa beradaptasi. Kenapa saya katakan bisa beradaptasi? Dari extra fooding dan rawatan, kebiasaan yang dia lihat, oh ini bosku ini baik, aku dimandiin, ya kan,
diberi extra fooding dan dia mulai menghafal. Setiap kalian dekatin yang dia tahu itu mau diberi extra fooding. Seperti itu. Kalau udah seperti itu ya, nanti kan udah mentalnya udah kembali, merasa dekat dengan pemilik, ya kan? Barulah sampean mandi jemur. Seperti itu. Dari situ mulai dekat lagi. Ingat, setelah rawatan penjemuran ataupun rawatan yang saya katakan disampahkan, di situ yang teman-teman perlu ingat. Satu, sebelum beralih rawatan ke contoh rawatan pekerja, pikirkan baik-baik waktu kalian ngerawat itu bisa kontinu atau enggak, ataupun rawatan mandi jemur kalian itu juga bisa kontinu apa enggak. Namanya buru kontes, ingin stabil lama tuh mandi 2 kali sehari setiap hari, itu akan stabil lama. Seperti itu teman-teman. Duh, ada telepon sebentar ya. Fokus. Primbon. Aduh. Pusing. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Manfaat menyampahkan itu banyak teman-teman. Satu, menggacorkan burung, mengembalikan ke posisi nol atau mengenolkan, ataupun apa ya kalau orang bilang tuh netralisir lah, seperti itu. Yang jelas menunggu untuk teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ada hikmah di balik semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.